game pertama tadi mereka kalah di early. guys, welcome back Yang with mereka me bisa lebih memaksimalkan siapa tahu draft mereka nanti untuk bisa menang di early juga. Wah, nih kalau kita lihat di kolom komen udah mulai mantep nih. Bekasi Pertandingan hadir, antara Subang Onyx hadir, Semarang hadir, Lampung dan hadir, Deus Medan, Food. Bali, Ya, guys, Kendal, Ciamis, Ini game Bogor, ketiga ya, Sumatera guys. Selatan. Wih, mantap Game banget. Terima ke-1 kasih dan teman-teman game semuanya kedua sehat-sehat belum kalian terhitung. dimanapun kalian berada. Amin, amin, amin. Ya. Wah. Amin. Tapi Fredrin menjadi salah satu kunci ya Iya, sekarang. kuncian ya berarti ya sekarang. Walaupun beberapa match sebelumnya, ini udah mulai menghilang kan Fredrin kan. Iya, kita jarang loh ngeliat Fred. Tapi ini Onyx kayak suka banget sama Fredrin. Dari zaman di regular season sampai ke playoff juga ada, ya itu Babang Sambo positioningnya akhirnya jadi bisa fleksibel kan. Jadi punya tugas yang berbeda lagi. Namun untuk kali ini hero yang berbeda lagi yang akan digunakan oleh cewek di game 1. One, Cloud, dan sekarang Bruno. Dan juga membuat Carvi ya. Karena ini kan best hero-nya dia, comfort-nya dia itu ada di Bruno. Yap, ini pakai yang lain. Oke. Paksa untuk menggunakan yang lain. Terizla kembali hit bomba di game pertama, triple. Langsung diamankan oleh dia di turtle yang pertama. Dan sekarang berbeda ya. Karena Brunonya diambil, jadi nggak ada template yang sama juga dan bergeser untuk bisa secure ke arah roamernya terlebih dahulu. Langsung naik grill. Hit bombo. Oh, ini kode banget ya langsung ya. Hit bomba pakai Terisla guys. Wah, kita sih kaget Itu ya. Febri-nya Kairi apa Boot ya? ngelihat Terizla keluar, Pani Grill Joy keluar. Kaca di band. jelas Digi yang gak ditutup sama sekali masih ada. Nolan Dan yang dibahas di pertama, Hood yang harus ini ya, di respect. Ini wajib oleh Hood sih, Om. Iya wajib. Udah wajib ini, kalau tidak Hood di sini selesai ya. Selesai. Wah, dan kita tahu ini combo rank loh juga. Combo rank keluar, wajib keluar juga sebagai satu counter. Wah, teman saya Om nangis. Iya, tapi Tanggung kenapa jawab. Hoodnya harus pas banget tadi. Hood-hoodnya pas banget lagi. Wah, cosplay Digi Om. Wah, saya nggak tahu juga tuh tiba-tiba bisa pas gitu ya. Jadi Saya Om mau Digi. pulang aja. Jadi Om Digi. Gak ada Lilia, Beatrix gak ada, Ya Allah. masih ada Novaria ya kan. Novaria ini akan bisa membuka vision. Yap. Ini Dan pada pertarungan akhirnya Tigreal sama dari si timnya Om Putin Perislanya ya. gak enak untuk masuk, kelihatan. Deus Food Nah, ini. itu. Lagi. Lagi nih, kenapa ada Hood-Hoodnya lagi ya? Hut. Digi itu. Teenage Time Journey ya. Iya, ini 15 tahun. Jadi 15 tahun 15 ya. tahun. Jadi pakai Time Journey terus. Iya, gimana? Jadi muda terus dia. Beatrix ya di Time Journey, nanti Time Journey. Kalian mau time journey? Jadi Om aslinya berapa tahun sudah Om? Ngomong mungkin Ah, kalau yang ini bukan Hood RI ini bukan. Siapa nih Kadita? Ada Novaria. Oke. Oke. Aduh bentar ya, saya agak Tarik sesak nafas napas ya. ya. Gara-gara Sabar. Hood ini ya ampun. Ada Ya, Apakah Novarianya diambil dulu untuk Suns. Digi buat Serta ngelak dua yang siapa akan guys? langsung disecure oleh Digi Desmo. Novaria. Mereka butuh jungler Novaria San. Martis. Kiboy Terbuka. pakai Digi. Kalau bicara tentang Kotlin untuk sisi dari Pakai Digi. Karvi. Om tanggung jawab nggak Om? Di kolom komen hudut semua nih. Ya gimana? Batu grill sih. Bukan hari ulang tahun, bukan hari Maaf ulang ya, tahun ya. Bapak produser, Sorry maaf banget. ya. Di kolom komen kita jadi hudut. Gak muat kita. Itu tolong ya. Gak muat ya. Oke, ada Lancelot. Oke, lanjut lagi. Dan juga Irita. Lancelot, sebenarnya Lancelot bisa dapetin diginya buat ngejar kan. Yap, Itu reverse time-nya bisa dipatahin sebenarnya. Fly Final solo. action. ini sebenarnya gue kalau ketemu Digi Bruno di dalam satu landing Om, gue nggak takut sama alarmumnya. Reverse time-nya Reverse Om. time-nya kan, Lupa, yang guys. ngeselin. kan. Reverse time-nya itu loh. Udah Wah. kena slow, kena alarm bomb-nya. Iya, belum kena damage dari si Marksman-nya. Terus dia kan bisa main tiki-taka nih sama Bruno nih. Betul, Habis dia tendang flick. volley shot, diambilin bolanya sama Digi. Iya. Nah, dibalikin lagi, silakan. Balikin tendang lagi silakan gitu. Wah, Banyak nih kombinasinya. nih. udah support paling mantep deh ini pokoknya. Temen saya masih belum kembali ke Belum move on. bumi. Temen saya masih belum kembali ke bumi ya teman-teman. ya. Maaf ya. Yes. Tapi ini dia Uranus. Yap. Butuh satu sosok depan Wah, lagi ya karena Uranus. mengingat roamer Berarti mereka Kairinya itu pakai adalah Fredrin ya? support. Hmm.
Jadi butuh Kairi badan Petri. tambahan. Ini kelihatan juga konsepnya. Yang satu fokus landing, yang satu akan mengganggu dulu di landingnya juga ataupun mengganggu konsentrasi dengan nge-cutting wave ini ataupun manjangin sampai ke depan Ini seperti Kid apa Bomba nih, seperti permainan Benar. dari Uranus ya. Untuk bisa melihat late game. Ya. Iya. Ada Uranus nanti yang bakal Iya. membawa game tersebut. Dan berarti dari Onyx mereka akan bermain dengan satu titik tumpu, yaitu Bruno. Itu dia teman-teman semua, match point untuk Onyx. Sementara dari tim comparison-nya. Ya, terlihat lagi-lagi ya untuk dari segi beberapa indeks ya counter lineup rating. Ini bisa dipegang sama Onyx. Dan kita akan melihat ini dia match point, satu kemenangan lagi untuk Onyx bisa secure tiket ke babak final upper bracket. Dan ini dia game yang ketiga. Oke, waktunya kita menuju ke Land of Down. Oke, Wah, masih belum kembali ke bumi loh Sorry, teman sorry. saya. match ketiga antara Gak Onyx kuat, dan Deus gak kuat Ex. saya Pak. Masih melaju. Tapi ya kalau ngelihat dari, Tim Indo lawan dua tim Rusia. retribution, dua Purify yang di bawah. Apa? Iya tadi soalnya udah dipakai awal-awal, retrinya sama Magistor itu. Satu retri dipakai, dua Purify diambil. Masih respect ya sebenarnya. Masa udah ada time journey tetap ada dua Purify, ini susah banget targeting dari Kid Bomba sama Sawo-nya berarti. Ya plus Nah. ini match up nih ya sekarang di Godlander antara Iritel dan juga Bruno. Ini udah jauh banget loh gapnya sekarang Om. Betul, betul. Jauh di antara dua marksman itu aja jauh. Apalagi tambah Digi kayak begini. Ya, kalau dulu kan kita bisa bilang ada Bruno, ada Iritel. Iya. Ya. Kalau yang sekarang ini udah nggak bisa karena secara damage atau lebih ke ultimate-nya dia, efek crossbow-nya ini memang sudah terkena nerf. Dan aku pengen ngebahas kenapa ada dua Purify kalau memang ada Digi. Karena kemarin sempat kita mau lihat ada Digi yang dipakai. Ya, Ternyata dengan 4 flicker nggak menyelamatkan sama sekali. Ya, itu Fireflux yang main waktu itu tuh. nggak menyelamatkan ya. Nggak menyelamatkan. Oke, tidak menyelamatkan ya teman-teman ya. Hanya jadi- mengurangi risiko. Betul. Iya. Tidak benar-benar menghilangkannya ya. Jadi mending ada Purify lagi jadi lebih aman gitu loh. Yap. Aha. Secure banget lah pokoknya, dan ini PR dari Sawo nih, targetingnya makin susah kan. Masalahnya yang satu-satunya gak ditarget lagi nih di belakang. Iya. Itu ada cewek yang harusnya bawa Purify, tapi dia cukup percaya diri dengan adanya time journey yang selalu bisa Betul, backup. betul. Bomba langsung Dan digerik. juga kalau Bruno Purify agak Kenapa game agak ini enggak bukan sih. PM? Kurang banget kayak bisa sulit. ditangkap banget dia. Dan Yap. Tapi ini dia dulunya pressure yang juga masuk. di sana Holy guys, di shot. arah Yap, bomba. ini loh. kalau memang nanti hadir lagi tuh Diginya untung pergi loh. Coba tadi ada di situ, bisa jadi untuk Iritelnya pulang loh. Ya, Tiga tapi kalau orang saya pulang juga melindungi itu penting kalau bomba. di bawah itu udah lumayan banget. Yep. Di bawah separuh sekarang. Ya, kelihatan lagi ya dari Onyx sekarang udah mulai panas, udah mulai bisa mengendalikan dari segi early-nya juga. Hanya kesulitan di game yang pertama aja, namun setup menuju ke arah turtle Iya. yang ternyata masih ditarik ulur dulu nih, di reset. Ya ampun, turtle-nya akhirnya direset kembali lagi menuju ke dalam rumahnya. Awalnya Kelinci ya. diberi harapan lalu berujung disia-siakan. Ternyata hanya berakhir menjadi angan. Itu kan Tapi untuk burung Kid ya, Bomba Dita. lagi-lagi Kenapa dia itu udah dia mulai kelinci? join fight-nya juga untuk bisa Bukan setup. burung Tapi lagi, gitu, Boot anak sekarang sudah burung mulai atau kalau men-screening burung balik gitu. berat dari Kid Bomba. Yap, ada Kid Bomba yang sudah stay di atas tersebut, tapi Pulsion dan juga Flicker. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, tapi pertempurannya, first blood-nya berhasil diciptakan pula. Uranus yang berhasil mendapatkan satu orang, tapi Sawo menjadi korban kedua. Akankah ada korban ketiga, tapi Magistor untungnya masih berhasil pergi dengan time journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Sunset Lover akan bisa bertanding, tembaklah sudah pundak dari burung bulat kecil yang lucu ini. Turtle ditukar dengan adanya 2 point kill. Ini bisa dibilang untuk Onyx masih terbilang cukup unggul ya. Yap. Tapi keunggulan mereka juga ini harus bisa dibalaskan di gold lane ya. Karena kita melihat bagaimana dari Carvi ini masih bisa untuk bertahan di bawah turret dia. Dia belum bisa dipancing untuk recall, sedangkan Cem ini harus recall karena memang mananya udah habis juga. Masih coba untuk bermain aman terlebih dahulu antara kedua belah gold lanernya pun. Tapi ya balik lagi dari segi range yang bisa dimenangkan oleh Bruno, ini Carvi yang kita tahu sekarang Iritel juga udah mulai tersingkir kan dari opsi prioritas. Jadi dalam keadaan yang cukup tertekan loh. Apalagi kan ada, wah lihat tuh kelinci banyak banget. Rame ya, serba salah mau keluar salah nggak keluar juga nggak bersih-bersih nih nanti. Banyak banget tapi Keyboy hadirlah sudah di area tersebut. Coba lihat, banyak banget yang dia parkirin di situ ya. Itu kelincinya ya. Ya parkirnya juga di luar kan. Jadi mau gak mau kalau mau nge-clear ya keluar ya Snipernya diganggu sama ngerendel juga Boots. sekalian. Iya, tapi Boots Oke, terjebak. Boots-nya ada satu impulsion lagi tadi dan berhasil lah sudah Boots untuk selamat dia tersebut. Coba lihat berapa banyak source skill yang keluar, sampai ultimate keluar. Iya, karena balik lagi Purify, Purify, yang betul. menjadi jawaban juga atas implosionnya gagal. Tapi di arah bottom lane,
Yap, itu dia pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat sedikit lagi Petrisa. Di mana pergerakan dari Karvinya. Satu yang terakhir Karvi masih berhasil bertahan dikejar oleh Kairi. Dan berhasillah sudah diselesaikan oleh Kairi dan mendapatkan korban ada Karvi. Tapi Sawonya memiliki ke arah mana? Kairinya mencoba untuk bisa bertahan. Ada efek Divine masuk ke dalam tubuhnya. Kid Bomba mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Kid Bomba reverse time-nya harus balik lagi menuju ke titik awalnya. Wah, ini Symphony of Skill-nya berjalan begitu cantik. Masuknya ganti-gantian, yang ngejarnya pula ganti-gantian, dan akhirnya ini membuat dari Onyx pun berhasil untuk bisa merenggut nyawa Kid Bomba untuk pertama kalinya. Dan bahkan tanpa healer ya sekarang. Ini berarti akan ada Astral Sphere yang kalau memang damage-nya masuk dan mencicil, ini pemain dari The Souls, mereka gak bakal bisa lahan Hampir aja kereset, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Luar biasa sekali boots-nya. Masuk, mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu lagi pergerakan lewat Secret Hammer tadi udah dikeluarkan, tapi sejauh ini walaupun dia udah standing di area tersebut, disedot lagi, diakhirilah sudah pergerakan dari Boots. Kasian Satu banget orang sih, Boots. ditukar dengan satu Turtle. Ya, berarti ini job desk-nya dari Boots adalah makanin semua source dari Deathfall. Betul. Yep, 2 kali kelihatan, dan banyaknya juga tadi yang harus dikeluarkan untuk bisa numbangin Boots-nya. Gak ada Purify, membuat dari Boots tidak terselamatkan kali ini. ya, dan memancing juga ya. Keluarnya ya semuanya dari Boots kan, memang itulah tugas dari Uranus juga. Kedepannya ya dia bisa juga untuk melakukan potong minion wave. Yep. Waduh, sementara sekarang Kid Bomba pede juga ya untuk bisa ngezoning langsung pergerakan yang dimiliki oleh cewek. Tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa mengejar. Akankah dari first time yang bisa nyangkut ke dalam tubuh dari Kid Bomba? Ada satu penalty zone yang udah langsung dikeluarkan. Dan benar saja, reverse time yang udah langsung dikeluarkan. Kid Bomba harus mengeluarkan lagi karena satu flicker. Tapi ceweknya berusaha untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak apa-apa, tebel. Kairinya mah aman ini mah. Ini Turret gak ada harganya di mata Kairi ya. Lempeng aja dia jalan. Dan ternyata Deathfall juga udah mulai adaptif. Dia nggak mau ngeladenin fight-nya. Dia lebih memilih untuk melihat celah siapa yang lagi sendirian. Nge-mirror aja ya, Iya. daripada di screening terus-terusan. Karena kalau screening juga mereka sedang kalah gold tadi. Dari itemnya hybrid build ini untuk Lancelot. Orex ada di tangan dia, bisa jadi Thunderbolt. Waduh, Sans-nya mencoba untuk bisa kabur. Satu Phantom Execution masuk ke dalam tubuh dari Sans. Tapi sekarang ada Time Journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Kiboy pun mengeluarkan hal yang sama. Di tengah mereka berhasil di zoning out. Outer turret mid-nya berhasil diamankan. Tapi untuk sekarang didoronglah sudah Kairi. Dikeroyok habis-habisan. Tapi cewek ada satu flicker dan masih berhasil kabur lagi. Tempatnya berbeda dan Burce masuk lewat belakang Kid Bomba. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi masih ada Sunset Lover Gem untuk memberikan backup damage plus Sawo yang melihat dari kejauhan. Ini trigger dari Time Journey yang juga bagus banget ya dari sisi Deathfall-nya. Akhirnya ada flicker implosion yang ternyata targetnya menuju ke arah Kairi yang gak ada escape tools lagi. Betul, dan ini memang penting banget ya untuk bisa men-trigger agar Time Journey sepatnya dipakai Itu oleh Uranusnya mati Kiboy. enggak itu? Enggak dicoting ya? Tempel habis-habisan. Wah, kena Execution Strike, kena Arcane Shade. Ya memang gak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya ada space juga yang bisa didapatkan oleh Karvi untuk setidaknya dapetin beberapa experience tambahan dengan hancurnya altar Ayolah, batu jangan sampai tarik. gempat Dan lah. ini dia yang dibutuhkan ada Deathfall. Ya, cukup Mereka bermain kejadian lepas, aja mereka bermain gitu. lebih kebanyakan dengan hero comfort sih kalau kita lihatnya ya. Bagaimana Sawo, ada Tigreal-nya, Sunset ya oke lah, gak ada Farami, dia punya Valentina juga. Oke, dan untuk sekarang outer turret udah hancur semua dan Deathfall mulai memiliki tempo permainannya dengan 2.300 gold lead yang dipegang. Ya, sebenarnya yang paling kelihatan naik banget ini Karvi. Yep. Karena tadi Karvi setahu dia tertinggal 800 gold. Oke. Tapi sekarang malah unggul dibanding cewek loh, unggul 400. Karena dapat turret tadi juga, plus dapetin 1 poin Ya. kill pertamanya untuknya. Tapi ya, untuk Onyx mereka punya asuransi, tapi Implosion? Waduh, Sans berhasil selamat menembakkan lagi sesaat lagi. Dar tadi mungkin kena ke arah satu player. Tapi di area bawah, Karvi mencoba untuk bisa mendobrak lagi ke arah satu inner turret Sawo. Melihat dari kejauhan ada satu cycling lagi Cyclone ya, hampir aja. Kenapa ultimate-nya mati juga yang mau saya sebut. Cyclone Eye ya. Ingat-ingat tadi Pak. Oke. Sabar dulu nih ya, karena temponya tiba-tiba diperlambat oleh Deathfall juga. Mereka melihat kalau gak ada Kiboy di area dekat-dekat dengan temannya, mereka langsung aja masuk tuh tadi. Sawo sekarang dia udah gak segan-segan pakai implosionnya, meskipun ke satu hero, mancing Purify-nya yang penting keluar dulu. Iya, harus ada triggernya ya, Betul. walaupun cukup mahal juga. Waduh, langsung kedorong lagi. Akankah Boots bisa selamat karena dia langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Coba lihat Boots-nya, bisa kabur ke dia sedikit lagi petisan, tapi Boots-nya berhasil diamankan pula di area tersebut. Dan mungkin karena adanya Valentinanya tipikal yang dari cukup Uranus ini,
yang akhirnya ngebuat satu lane XP-nya jadi terbilang cukup lane mati ya, karena ya udah dia jalanin lane-nya terus-terusan. Karena kalau misalkan mau screening juga dari fight-nya, apalagi ada Karvi punya armor break, itu yang ngebuat dari Uranus nggak sedurable itu di sini. Benar, dan ya jangan lupa kan Kid Bomba ya. Iya. Dan penalty zone-nya yang juga akan membuat Uranus terpaksa biasanya untuk menggunakan Consecration. Atau memaksa Purify. Oke, ini dia konsil udah dikeluarkan tapi Sawo udah kehabisan dari efek tersebut. Time Journey udah dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mendekat ke arah dari satu lord utamanya. Lordnya berhasil langsung diamankan tapi Kid Bomba berhasil dihancurkan. Apakah mereka akan membalikan keadaan mencoba untuk bisa mengejar lagi Burcia? Tapi ditembak langsung sudah Sunset Lover. Masih ada Cyclone Eye. Mereka gagal untuk bisa mengejar ke arah beberapa player dan Magister. Mendekat ke arah satu monster jungle. Wah, kehilangan Lord tapi dapetin outer middle turret. Ini pertukarannya cukup mahal loh. Masih bisa mengimbangi sebenarnya buat Onyx juga ya, meskipun mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Tapi sebenarnya juga Lord yang cukup penting bagi The Soul kalau mereka mau berlari lebih jauh, dan Boots masih memancing juga. Waduh, habis-habisin semua source skill lawan. Nah, impulsionnya tadi udah terlihat ya. Tidak ada lagi dari Terisla. Apakah mereka akan mau membalikkan keadaan ataupun mereka akan mau mencoba untuk bisa membalaskan dengan melakukan sebuah setup utama. Tapi cewek masih ada satu flicker, bahkan sekarang Magisternya ditarik lagi dengan satu lagi. Reverse time ditembak pula sudah. Dengan cycling yang begitu menyakitkan Astral. Spear yang connect ke dalam punggungnya. Yap, itu aimnya tajam Kejar. banget ya. Terus. Kena hit paling ujung dan sekarang Sunset Lover beserta Kid Bomba sudah mulai dikejar-kejar, dan apalagi sumbangan damage magic dari Suns ini akan semakin besar dengan ada Divine Glaive yang baru saja selesai. Benar, dan juga tugas dari Onyx adalah melihat kapan Implosion sudah dipakai dan mereka bisa melakukan engagement dari sana. Iya, pakai PD mereka kan jadi Iya. untuk bisa berkumpul juga berdekatan untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi malah Victor pun sekarang udah ada di dalam tubuh dari Bruno. Ngejar lagi dari networknya. Ya, dan dari Novaria, dari Suns yang sudah mulai mendapatkan item Lightning Truncheon, Awas. Divine Glaive juga punya, tapi Boots ya selalu jadi inceran loh. Oke, di bagian bawah kita lihat Waduh. Boots-nya satu hit terakhir. Boots-nya berhasil tapi Kairi mencoba untuk bisa Ayo. mendengar ke arah beberapa player, tapi Karvi menjadi tujuan Dah. utama. Karvi Mana tuh jatuh. Bruno? Dua play dan Oke. tiga. Ditembak lagi oleh saat kilasan. Ampun, ampun. Ditembak dari luar Land of Dawn. Ini membuat adanya Karvi pun langsung down. Dan targeting Kairi yang langsung ngejar ke arah Karvi itu bagus banget. Ya, tapi belum berakhir di sana karena Magister levelnya ini sudah maksimal. Dengan Kairi masih level 13, tapi untuk tim fight-nya Kairi langsung mengincar bagian belakang agar. Ini membuat damage dealer itu tertahan. Kairi retreat movement dapat gas. Gas. Langsung jatuh dari Ducati ya. Itu Sawo ditembak dari luar. Bener-bener siapa yang sangka ada di luar Land of Dawn kan. Tapi ya untuk dari sumbangan damage-nya juga makanya udah kerasa. Even pun itu ke Sawo kan, karena ada Lightning Truncheon pula. Ya, dari Karvi-nya sih, ini udah hampir full item juga ya. Karena dengan adanya, sama lah itemnya kan, Husklaw, Berserker, Melvic Roar, ini dua marksman memang bisa aktif. Tapi jelas lebih sakit sedikit. Ini Karvi kalau kita bilang, karena dia punya splash damage. Heavy Crossbow yang bakal bisa mengincar juga ke Boots-nya semisal lebih. Dengan Uranus ya, dengan kapabilitas dari Uranus juga, ini Boots bisa makan Mata-matanya cukup banyak. banyak damage. Jadi tergantung bagaimana nanti setup dan default-nya, mereka harus bisa memaksimalkan Sawo dan melihat kapan time journey akan dipakai. Ya karena time journey juga bisa di-copy kan sama default. Mereka punya Valentina. Kembali lagi menuju ke pit dari Lordnya. Sunset Lover bergerak sedikit maju ke depan. Kid Bomba menjadi orang tengah untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang masuk dan juga informasi dia dapatkan. Tapi dari default juga berkali-kali mereka cukup terbilang all-in kepada Boots ya. Jadi itu yang ngebuat dari Onyx punya momentum untuk kebalikin keadaan di saat source-nya udah kepancing semua. Yap, ini dia. Sebuah penentuan ya di area dari Lord. Belum lagi pemain dari Dioscuro. Mereka berani-beraninya menggunakan Kairi depan lane slot. Loh, Menggunakan Kairi depan langsung. Begitu ya. Bener juga. depan Tapi Kairi. untuk Lordnya sekarang masih ditarik ulur terlebih dahulu dan zoning dari kelinci-kelincinya. Yap. Kipo ini. Banyak banget. Wah, Buset wah. dah, itu damage-nya masuk. Tadi itu harusnya. Untung masih Nama ada satu Lancelot ton Ross, diganti tapi sedikit Kairi lagi ya gitu. Spirisa di dalam tubuh dari Lord tertembak lagi sudah. Suns-nya berhasil untuk menjaga jarak sejauh ini. Lord-nya belum menjadi milik siapapun. Kairi-nya level 14 masih menjaga badannya, tapi barusan penalty zone langsung ini dikeluarkan. itu ya. First time-nya connect ke dalam tubuh dari Kid Bomba, mencoba lihat Sawo-nya sedikit lagi tersisa. Bahkan dari Kid Sawo? Bomba udah harus pergi pula. Mereka maukah maupun harus masuk ke dalam area pertahanan mereka Tembak miliki, bangkang, tapi oh. game pause terjadi. Yap, dan di Apaan saat jadi sebelum paus? adanya Kid Bomba yang dikejar-kejar juga,
Lordnya dipegang sama Kairi dan Magister dan Retribution dari Kairi yang ternyata berhasil untuk bisa mensecure Lord untuk Onyx. Ya, dan Onyx mereka tinggal usir mundur juga tadi karena tim fight untuk kitingnya dengan tanpa kehadiran healer di sisi dari Dustfall ini membuat mereka juga sulit. Dicicil dengan Novaria, masih ada backupan cover Time Journey yang dimiliki oleh DK. Iya, wah tapi ini mengerikan ya. Dari awareness-nya Sans, Di sini dia ngecek juga rumputan, kita dia selalu juga happy bisa bener. ngasih aim yang tepat. Itu tadi kalau Magister gak sempet konros, tuh masuk damage gede tuh. Iya. Oke, troubleshootingnya dari Onyx ya teman-teman Iya. ya. Sabar ya. Ribut ya. Sabar-sabar. Ada problem dari Onyx, segera di fix lah itu. Tapi rame banget ya nih ya Rame. untuk dari hari terakhir sebelum kita bakal rehat 2 hari nantinya Betul. di knockout stage fase yang pertama. Dan terlihat ya ini pecinta Mobile Legends di Philippines sangat-sangat ramai. Ramai sekali. Nah, paling depan emang kompak gitu. Iya. Ini dari PAUD mana ini? Pak. Pak, Hmm, waduh. Ya ampun, ya ampun rame banget. rame banget. Donkey guys. Donkey. Kenapa ya? Kenapa mau ke sana? Jangan loh, Heeh. sini aja. Ini aja lah. Kita temenin dan juga kita kawal tim Indonesia dari Indonesia. Gak usah jauh-jauh dulu lah ke Filipina lah. Emang Pak Pulung udah siap ngecaster bahasa Inggris? Enggak. Ya belum, udah, belum siap. Makanya. Gue ke Makassar aja dia habis Wih. itu. Aku ke Makassar. Kenapa sih Makassar? emangnya? Enggak ke Semarang. Apa? Kamu kenapa mau ke Makassar? Heeh. Makanannya Mau lihat kapal pinisi? enak. Kapal pinisi Iya. sama Butuh tour guide ke sana? enggak. Oh, Aku enggak. sendiri aja. Kalau butuh tour guide, saya bisa menemani. Iya, pokoknya aku mau ke Makassar deh. Heeh. Iya. Atau ada daerah mana nih Iya. asal usul kalian dan Iya. rekomendasiin apa nih yang harus kita coba Iya. gitu kan. Aku Makassar. Heeh. Kemarin kan ke Makassar kan. Mm-mm. Seru ternyata. Seru. Jadi aku mau ke Oh, Makassar iya. lagi. Boleh. Nagih ya. Iya, apalagi kalau udah punya alasan ke Makassar gitu. Wih, loh. Donkey disotin terus guys. Bingung, mikir. Heeh. Kan banyak. Iya. Sejenis ini. Donkey kode. itu. Bukan. Yang pakai Ya masker. Allah, orang masih uzon Disebut aja. terus ya, tapi ih, rame ada yang family Bang date, Yurino ada yang itu, M5 Yurino date Donkey. juga. Bahkan pendukungnya dari AP Brand yang dimana itu bertanding di match yang kedua udah siap Apa nonton itu dari match yang orang pertama. katanya? Oh, siap. Nggak ada layarnya bang, nyalain Ada yang dulu. camping katanya di luar. Yang nanya Gik, enggak dong. Yang nanya Gik kapan main? Abis Ntar. match ini. Ntar ya, setelah match ini ya. Abis game ini tentu saja. Berarti Iya. kan Onyx menang kalau abis game ini kan selesai match satunya. Setelah match ini kan break dulu bentar tuh bang. Dipersiapkan dulu tuh tempatnya. Dibersih-bersihin. Dari areanya di-clear dulu juga. Player test dulu lagi. Clear dulu, testing juga gitu. Jadi banyak lah, baru nanti kita akan mulai kembali. Yap. Ya udah. Kayaknya udah mau mulai. Udah mau mulai lagi nih sepertinya karena semuanya udah memegang device masing-masing. Pastikan bukan device temennya. Bukan? Iya. Kok gue main Valentina ya Loh. kata Kiboba. Salah, wait. What? Gokil banget. Mantep pada Marshallnya nih. Dari belakang loh. Ya ada ancang-ancangnya dulu. Wah, Iya. keambil Sans. Apalagi damage-nya makin Sans. besar dia udah selesai dengan Blood Tuh lihat tuh. Wings. Satu. Waduh. Punya Bloodwing nembak ke siapa nih? 1, 2, 3. Dah. Kelihatan terangnya Nggak apa ya? Kelihatan Itu terangnya di ya? tengah swing. Iya. Tapi keambil lagi. Oke. Ternyata Juga ambil sudah purple buff-nya. Dan Magister sekarang terkurung kah? Untung masih bisa pergi. wah nggak punya purple buff. Lordnya Waduh. juga tapi wow. Teror ancaman dari Sans dengan Astral Sphere sudah menghantui Dustfall. Yep. Dan ini berarti nge-bypass untuk Holy Crystal ya, langsung dari ke Blood Wings. Berarti memang dari laning Kalau Rangers Holy lebih memilih Crystal, untuk magic jadi power-nya terperangkap ya. besar. Yap. Dan kita tahu bagaimana Blood Wings memang menjadi salah satu jawaban juga. Nah, Lordnya akan bersilaturahmi lewat satu best Taptaran. Sementara sekarang Lordnya sudah menabrak masuk, ada Kairi tepat di belakangnya. Lord udah tebal, tapi di belakang ada Kairi yang tebal juga. Phantom Execution gagal dikeluarkan. Dan Magister berhasil lagi dihancurkan dengan adanya satu time delay yang cukup terlambat. Sunset Lover pun harus berubah kembali menjadi Valentina. Tapi 4 player ini akankah sanggup untuk bisa menahan gebrakan yang akan dibuat oleh Onyx. Ya karena masih ada wave minion yang besar-besar juga di arah mid dan bottomnya dan Waduh. wah lagi-lagi Sans
Ini juga memberikan perimeter untuk bisa outer dari base middle turretnya hancur. Yap, sementara Suns yang mencari posisi yang berbeda. Sawo? Hampir saja Karpi, tapi pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Itu Sawonya tingginya sih. terpaksa sendirian ditinggal dia Oke. tersebut. Sawonya tersiksa. Enak, Satu lapar berusaha untuk bisa kabur ditembak, tapi nggak kena. Enak, Sementara oke, sekarang coba guys. lihat. Dari Karpi yang Guys. benar-benar langsung dihancurkan dia tersebut. Penalti zone yang korek karena beberapa player. Tapi Kairi yang berhasil dihancurkan pula oleh Kid Popa. Ditembak lagi oleh Sun. Sun benar-benar memburu Kid Popa untuk segera dihancurkan. Tapi satu web ini akan segera masuk kembali. Coba lihat dari Magisternya sudah mulai hadir untuk bisa menghilangkan satu web minion. Tapi Magister ditembak Nggak kembali. bisa, Satu ya. web minion mulai masuk lewat bawah. Suns-nya kembali langsung saja ke Summon Rika-Rika. Yes, dan cukup disiplin ya dari Onyx, mereka nggak maksa juga untuk bisa langsung Si nge-add Sam pengen ke arah banget base-nya nih, karena anjing nih si pemain-pemain Sam. dari Deathloop juga udah spawn satu persatu, lebih memilih untuk menantikan Lord yang selanjutnya karena Bangsat nggak nih, lama, bos. 23 Ah, detik bukan depan. tas. Recall-nya. dasar Benar-benar lu. diganggu ya dari Suns. Dengan recall dia di barisan depan nggak perlu untuk kembali ke base. Yap. Iya, apalagi nggak ada healer kan dari Deathloop, jadi mereka bisa nahan damage oke lah, tapi nggak bisa untuk yang nge-regen lagi dari segi HP-nya. Ya. Dan Lordnya juga akan spawn sebentar lagi. Setup dari Onyx di mana Deathloop mereka akan sedikit kesulitan karena base start sudah habis Ih, semuanya Lordnya juga. baru juga Dan nyerang, kalaupun udah mereka mau tinggi masuk, lagi, mereka guys. harus mencari celah kapan nih ya. Time Journey ini selalu menyelamatkan kalau ada implosion. Buka peternakan. Penangkaran kelinci nih ya. Siapa yang mau lewat ketahuan, tapi itu dia Kid Bomba yang ternyata udah mulai menginjak kelinci-kelinci dari Keyboy. Yep. Gak bisa lagi nge-zoning out terhadap Lordnya. Waduh, Lordnya berhasil diambil, arah bomnya connect, ditembak lagi. Damage ngepoke kayak begitu aja, kadang bisa ngancurin loh tiba-tiba. Iya, karena gak ada healer. Dari sisi ya, tanpa healer, mereka gak bakal bisa untuk langsung nabrak, ambilin semua alarm bom punyanya Digi. Iya, dia ya dari asal sphere juga kan masalahnya, Iya. dia harus mau gak mau ya Awas pulang. itu, Ada Sam, pencet aja rekornya. akan mati Hey, nih, guys. Suns-nya Salah. terlalu berani Suns di area tersebut. Ada sprint Salah, yang udah sudah dipakai di-pop up oleh soalnya Carvi. itunya. Out of position. Digas tadi. Mm-mm. Digas Udah langsung. Karena tahu dipakai. sendirian mungkin ya, dan tahu juga dari segi damage-nya, apalagi kita tahu Novaria Skill berapa sih? Skill 2-nya udah ditempelin. dipakai Itu dia, kan guys. susah. Ya, langsung terkena heavy crossbow. Dan ya sekarang tanpa kehadiran Suns ini 4 lawan 5. Sebenarnya agak Bisa, sedikit nih, berat bagi nggak ada Onyx yang kalau mereka mau ngejoin naik ke nih atas. kalau nggak ada Oke, Sam. tidak ada high ground untuk bisa memberikan damage tambahan. Tapi setidaknya mereka masih Awas, punya Kari, harus kena pergerakan dari keduanya. Digi yang bisa Kena. memberikan wah, efek anti sisi. Tapi mereka masih berkumpul di bagian belakang. Lordnya dibiarkan sendiri dan Lordnya dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan kelihatan Hilang banget lah, ya ada dengan Suns. hilangnya Suns tadi di arah bottom lane, power untuk push dari Onyx walaupun mereka dapetin Lord, ini nggak cukup untuk bisa ditembuskan oleh mereka. Ya, mereka harus lebih bersabar juga ya, karena dengan 5 menang kuantitas dari Deathloop-nya bisa jadi ditabrak balik. Nih Sunsnya udah hadir lagi nih, siap-siap nih ya. Mungkin Astraliko akan Udah, segera langsung barbar aja dikeluarkan di dan sini, siap untuk bisa bisa. menembakkan lagi. Tapi Sunsnya mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi targetnya? Suns mencoba untuk bisa membalaskan dendamnya dan Carvi terkena pula damage-nya begitu menyakitkan. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Ada Retribution udah langsung dikeluarkan pula. Astraliko dikeluarkan, Astral Spill dikeluarkan. Kid Bomba terbakar sudah tubuhnya. Dipaksa untuk mundur lagi, memang tidak semudah itu ya untuk bisa menembus lini pertahanan dari Deathloop. Ngelihat juga ada beberapa frontliner di sana, ada Kid Bomba dan Sawo yang siap pasang badan di depan. Ya, tapi ini memang masih di zoning juga Yap. bagi Onyx. Jadi mereka tahu mereka nggak punya kapabilitas untuk naik sekarang. Defense masih cukup rapat, berhasil dimainkan oleh Deathloop tadi dengan mencuri Kelihatan banget Suns. di kamera Jadi ya. di next Lord-nya ini harus menjadi lebih berhati-hati bagi Onyx. Mereka nggak Ayolah, boleh lagi jangan sampai terpisah, Lord nggak tempat boleh lah. terlalu maju. Itu Lord Misal satu ketiga pemain tadi tanpa di adanya bawah. backupan dari pemain yang lain. Yap. Ini belum ada lagi peternakan wudut ya. Nggak ada. Belum ada. Belum, terlihat. Belum, sabar. Tapi ya untuk Immortal udah diselesaikan juga Wah. oleh Kid Bomba, tapi ada yang Waduh. terjebak. Yap, untungnya tadi reverse time masih bisa didinai pula. Pertempuran kembali Awas, terjadi. jangan sampai Ada dua lepas. time journey yang terlihat di tersebut. Sawonya berhasil sama dan juga pergi dari tersebut. Sementara Kairinya masih mengejar di bagian belakang dan juga ada pancar udah langsung Wah, dikeluarkan mati terus tuh, sehingga lanjut, kena siapa mati tuh. pertempuran kembali terjadi. Kiboynya berhasil dihancurkan hingga membuat beberapa player kehilangan dari mortalnya bahkan kehilangan nyawanya. Awas, Dani. Tapi sekarang Kibombanya berhasil langsung dilenyapkan pula. Saatnya mencoba untuk bisa Aduh. menembakkan dari arah yang cukup jauh. Burst-nya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa membalikkan keadaan ke arah tim dari Onyx. Yes, dan juga tadi Kibonya pakai flicker buat reverse time ya. Ngejar ke depannya, tapi ya untuk Lord Evil sekarang sudah muncul. Satu dan juga satu player yang hilang dari masing-masing tim. Ini terlihat harusnya Onyx bisa memegang kendali terlebih dahulu karena base turret yang udah rontok, dan semua udah harus Buset. ngerjain PR untuk clear dulu.
Aduh, damage-nya masuk ke Magister gitu banget. Carvi? Tapi sekarang Sarsnya dicoba untuk dikejar kembali oleh Carvi. Carvi udah mempop up ke arah satu sprint yang dia miliki dan ini menjadi informasi yang cukup baik. Terlihat memang Boots ini gak ada yang bisa menghentikan dia sama sekali ya. Sampai dengan sekarang, karena begitu banyak damage yang sudah diberikan, tapi masih belum berhasil juga. Sunset Lover punya Blood Wings juga akhirnya. Jadi secara damage kita bisa bilang Valentina ini udah full burst damage. Lihat tuh ada semuanya di sana. Dari Holy Crystal-nya, Divine Glaive yang Lightning juga. Dan bisa memainkan cooldown yang sangat maksimal. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya antara positioning dari Sunset Lover. Kalau dia bisa dapetin Time Journey dan bisa membackup Magister. Nih Sans lagi ngumpulin duit nih. Kalau kan ada Winter yang harus mereka beli gitu loh. Ataupun harus dia beli. Hey! Astralico-nya sudah dikeluarkan, Spear-nya sudah terlihat, gak kena karena siapapun, sementara Sawonya sendirian. Sikat Hammer, karena berbeda, Immortalnya pecah, dan CW mencoba berdekat, ditembak lagi dengan Astralico. Lordnya segera masuk ke dalam area pertahanan terakhir dimiliki oleh Deus Pool. Sementara sekarang Ibursnya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan penalti zona, connect ke arah beberapa medan sekarang. Dengan time journey udah langsung dikeluarkan, mereka semua berhasil dapat, triple berhasil didapatkan oleh CW. Looking for media, dan benar saja, Seves akan bisa didapatkan, Immortalnya pecah. Satu yang terakhir from CW, Seves tidak, Winter Dragon, tapi tetap saja sekarang Onyx berhasil mendapatkan kemenangan top 3, sudah terpegang. Gelar juara dari FA World Championship sesaat lagi bisa diraih juga. Yes, dan ini dia perwakilan dari Indonesia kita, Onyx, berhasil untuk secure final upper bracket dengan kemenangan mutlak 3-0 tanpa balas. Yap, dan ini bisa juga satu-satunya match The Slope ini kalah dengan total skor kosong. Mereka gak ada balasan sama sekali. Karena The Slope tuh yang lebih tipikal full fasilitas digunakan ya. Betul. Iya. Tapi tadi momentum terakhir juga gimana Kiboy buka time journey-nya pas banget.